BTTH Kaisar Api, episode 310. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kompetisi 4 benua diadakan di Villa Gunung Tianming. Begitu banyak orang kuat datang dari seluruh 4 benua satu demi satu, dan masih ada waktu sebulan sebelum dimulainya secara resmi. Begitu banyak kekuatan yang telah tiba di kota Sifang juga diam-diam beristirahat dan berkultivasi menunggu kompetisi datang. Pada saat yang sama, di tempat yang jauh, tempat tertinggi yang terhubung dengan Yin Huntian dan mengelola Yin Huntian, di suatu tempat di alam Lihun, sesuatu yang agak aneh terjadi. Apakah orang itu Chen Mo ada di sini? Jelas orang ini yang menelepon kita, tapi dia tidak muncul, orang ini. Di sebuah gubuk kuno yang cukup indah, dua sosok berdiri perlahan, dan salah satunya adalah seorang pria berwajah gelap dan ragu. Ada aura kekerasan dan berdarah, lalu ia perlahan bertanya kepada orang lain. Pada saat ini, di gubuk kuno ini, sosok keduanya perlahan muncul, tampak agak monoton. Keduanya, seorang pria dan seorang wanita, keduanya dihantui oleh lapisan hantu gelap dan tidak dapat membedakan garis besar mereka, tetapi pria itu penuh dengan hantu yang menakutkan, dan bahkan wanita itu sama, identitas mereka jelas bukan manusia. Yin Huntian punya medan khusus, jadi wajar kalau Chen Mo datang nanti. Lagi pula, orang ini terbiasa dengan awan yang menganggur dan burung bangau liar. Tiba-tiba, wanita itu perlahan berdiri dan mengatakan sesuatu. Crash. Tak lama kemudian, tepat saat suara wanita itu selesai, sebuah celah aneh menggeliat di samping meja kayu, dan sesosok mungil muncul dari sana. Tinta debu, perhatikan penampilanmu, kau adalah penguasa alam Yin Huntian. Seru pria Yin Xing itu tak kuasa menahan ekspresi aneh ketika melihat anak itu. Raja mayat hitam, kapan kau menjadi begitu kejam? Tanya anak itu dengan santai, sama sekali tidak mengambil hati suara kejam itu. Pupil mata bening anak itu dipenuhi dengan roh cahaya, dan tubuhnya seluas kebenaran langit dan bumi, yang sama sekali berbeda dari keduanya yang dihantui oleh hantu. Karena semua orang sudah di sini, ayo kita mulai bertiga. Pria yang ragu itu mengabaikan kata-kata anak itu dan berkata dengan kesal. Kalian berdua masih sangat berapi-api, sungguh. Anak itu tersenyum, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Chen Mo, kamu pelit dan pandai bersikap pelit. Kalau kau tak menguasai tanah subur Yin Huntian, bagaimana mungkin kau sekuat ini? Raja mayat hitam berkata dengan dingin, dan energi hantu di tubuhnya semakin kuat, bagaikan gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Yin Huntian berbeda dari pesawatmu yang lain. Pesawat ini menampung terlalu banyak populasi asing, jadi sebagai penguasa pesawat ini, aku punya tanggung jawab yang cukup untuk melindunginya. Jika ada yang ingin mengambilnya dariku, atau memindahkannya sedikit saja, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wengom. Begitu suara itu jatuh, angin yang mengerikan menyembur dari tubuh anak itu. Dalam angin yang tak terlihat itu, ada cukup kekuatan untuk melenyapkan petarung bintang 5 yang abadi. Volatilitas Seon. Kekuatan orang ini benar-benar semakin kuat. Melihat paksaan yang begitu kejam terhadap anak itu, Raja mayat hitam tak kuasa menahan diri untuk tetap waspada. Praktik orang ini agak aneh. Konon, dia terus-menerus bereinkarnasi dan mencari inang untuk diparasit. Tapi kebanyakan orang yang diparasitnya sekarat, tapi itu cukup bagus. Wanita itu mengangguk perlahan, lalu tersenyum. Dia menatap anak itu seperti wanita yang penuh kasih sayang. Ketiga orang yang hadir adalah penguasa 3 alam di bawah wilayah jiwa Li alam hantu. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang mengendalikan satu sisi. Sekarang mereka berkumpul untuk membahas pasokan darah segar bagi wilayah jiwa Li. Bagaimanapun, wilayah Li Sol adalah wilayah inti mereka, dan di bawah kekuasaan wilayah Li Sol, mereka secara alami harus mengirim darah segar ke wilayah Li Sol. Mereka bertiga adalah penguasa alam surgawi jiwa Yin, Chen Mo. Sebagai bidang yang sangat istimewa di bawah wilayah jiwa Li, Yin Huntian adalah bidang superior sejati dengan wilayah yang luas. Sayangnya, setelah perang antara langit dan bumi, banyak manusia juga berbondong-bondong ke Yin Huntian untuk menetap, jadi inilah wilayah jiwa Li. Tempat yang paling kontroversial. Lagi pula, sebagian besar hantu adalah tubuh jiwa,
dan mereka suka menghisap darah manusia, jadi situasi hari hantu dalam bahaya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa tiraninya penindasan itu dilakukan oleh Chen Mo sendiri, tidak ada alasan lain, karena Chen Mo ini juga seorang manusia. Penguasa alam mayat hitam, Raja Mayat Hitam. Ruang mayat hitam juga merupakan pesawat tingkat tinggi di bawah kendali Li Hunyu, tetapi mereka semua adalah jiwa yang haus darah. Mereka haus akan perang dan darah, dan mereka bahkan lebih menginginkan manusia raksasa yang tak terhitung jumlahnya di Yin Huntian. Karena pintu masuk dan keluar alam hantu dan alam manusia disegel, mereka ingin menghisap darah manusia, dan hanya Yin Huntian yang dapat melakukannya. Hantu berwajah tiga, penguasa pesawat Gu Yuanling. Gu Yuanrich juga merupakan bidang tingkat atas di bawah domain Jiwali. Makhluk-makhluk di sini juga merupakan hantu yang kesepian dan liar, tetapi mereka cukup santai, dan di bawah kekuasaan misterius hantu tiga sisi, makhluk-makhluk di sini tak terduga. Kesatuan, ayo mulai. Kali ini, untuk mengantarkan darah segar kepada Li Hunyu, akan disaring dari 3 pesawat kita, tetapi jumlah tempat sangat sedikit, dan kali ini kalian dipanggil untuk memahami bagaimana kalian menangani masalah ini. Anak itu duduk tepat di samping meja kayu, lalu berbicara dengan lembut. Sekalipun Raja Mayat Hitam menginginkan hari hantu, Raja Mayat Hitam tidak berani lancang. Salah satu alasan utamanya adalah tinta debu ini tampaknya memiliki semacam hubungan yang tak terlukiskan dengan penguasa jiwa, belum lagi kekuatan Chen Mo yang bahkan lebih tirani daripada dirinya sendiri. Kami Gu Yuanling sudah melakukan penyaringan. Setelah penyaringan selesai, semua makhluk yang luar biasa akan dikirim ke domain Jiwali untuk dipilih oleh penguasa Jiwali. Adapun berapa banyak orang yang bisa dipilih, itu tergantung pada keberuntungan masing-masing. Hantu berwajah tiga itu tampak tidak peduli dengan hal itu, dan berkata pelan. Di ruang mayat hitam kita akan mengadakan seleksi berbasis pembantaian, dan akhirnya seorang raja pembantaian akan dipilih dan dikirim ke alam Jiwali, kata Raja Mayat Hitam perlahan. Yin Huntian kita akan didasarkan pada kompetisi 4 benua untuk memilih murid-murid terbaik untuk bergabung dengan Li Hunyu. Anak itu berpikir sejenak dan perlahan membuka mulutnya, tetapi ia sepertinya ingat bahwa ia telah memiliki ratusan kenangan yang belum pernah ia lalui selama bertahun-tahun. Jika bukan karena pemilik Villa Tianming yang secara teratur melaporkan situasi ini kepada dirinya sendiri, saya khawatir ia akan lupa bahwa ia adalah penguasa alam semesta. Lagi pula, latihan kultivasinya sendiri cukup istimewa. Hanya dengan terus-menerus melepaskan diri dari lautan penderitaan, mencari orang yang sekarat, memparasit tubuhnya, dan memenuhi keinginannya, barulah ia dapat menggunakan kekuatan peningkatan energi halus itu. Begitu ya, Tuhan memintaku untuk memanggil kalian semua untuk ini, jadi turunlah dan persiapkan dirimu dengan baik. Tiba-tiba, dongeng anak itu pun lenyap. Hei, lupakan saja. Raja Mayat Hitam itu menatap sosok anak itu yang perlahan menghilang, dan kebencian di hatinya perlahan mereda. Belum lagi mereka semua adalah penguasa alam, kekuatan Chen Mo yang luar biasa saja bukanlah sesuatu yang bisa kuhadapi, dan Chen Mo masih orang kepercayaan penguasa Jiwali. Jika dia gegabah menuduh Chen Mo, itu akan membuat penguasa Jiwali marah. Saat itu, kemarahan penguasa Jiwali mungkin bukan dirinya. Seorang penguasa alam kecil pun bisa menanggungnya. Ruang dalam Tianming Villa yang terbungkus pegunungan Tianming sangatlah istimewa. Saat ini, di luar pegunungan Tianming, lautan debu tanpa dasar berada ribuan meter di bawah laut. Laut selalu menjadi area terlarang bagi kehidupan manusia. Lagi pula, lautan tidak hanya penuh dengan misteri dan hal-hal yang tak diketahui, tetapi juga memiliki banyak spesies aneh. Spesies-spesies ini cukup bersatu, tetapi mereka sangat menjijikkan bagi manusia, sehingga mereka pun menjadi musuh bagi manusia. Tuan, apakah Anda mencari saya? Laut di bawah ribuan meter itu merupakan tempat yang agak aneh di terumbu karang. Ada belenggu-belenggu perak raksasa di mana-mana. Pada belenggu-belenggu perak itu, terdapat garis-garis murni yang menakutkan, muncul diam-diam. Di tengah-tengah begitu banyak belenggu perak, kekuatan pemenjaraan yang acuh tak acuh dan ganas sepenuhnya memenjarakan seluruh wilayah laut seluas 100 meter. Sepertinya ada beberapa tamu tak diundang dari 4 benua dalam kompetisi ini. Behemoth yang terbelenggu perak itu berbicara perlahan, suaranya penuh amarah.
Melapor kepada sang guru, kali ini jiwa tersembunyi kita akan pergi untuk membunuh para kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, dan hampir semuanya kembali tanpa hasil. Saya khawatir kompetisi 4 benua ini akan menjadi kompetisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria itu mendengar kata-kata itu dan berbicara perlahan. Pria ini jelas merupakan orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Xiao Yan dan yang lainnya. White Soul dan makhluk misterius yang terikat oleh belenggu perak ini adalah salah satu orang terpandai di Hidden Soul Society mereka. Hidden Soul Society adalah organisasi yang agak misterius. Mereka tampaknya menyimpan dendam terhadap Villa Tianming. Mereka bertarung melawan Villa Tianming sepanjang hari, tetapi tidak peduli berapa banyak orang kuat yang dikirim Villa Tianming untuk mengepung dan menekan mereka, mereka akan dengan mudah lolos. Lagi pula, masih terlalu banyak batasan bagi manusia di laut. Meskipun kekuatan keseluruhan Hidden Soul Society tidak sekejam Tianming Mountain Villa, kekuatan tersebut lebih unggul daripada waktu dan tempat mereka menguasai wilayah laut. Penguasa Hidden Soul Society, yang disebut Kepala Laut, adalah orang yang mengendalikan seluruh Ghost Society. Behemoth ini juga merupakan salah satu otak Shadow Soul Society, dan bahkan si Head yang legendaris pun akan bersikap sopan ketika melihatnya, meskipun sebagian besar anggota Shadow Soul Society tidak tahu seperti apa tubuh Behemoth ini. Kompetisi 4 benua ini akan menjadi yang termegah. Tapi di saat yang sama, ini juga akan menjadi waktu terbaik untuk pertemuan jiwa tersembunyi kita. Raksasa itu berbicara perlahan, dengan nada mendesak dalam suaranya. Ambil benda ini, pergilah ke Haizhou, kali ini, kita harus berperang dengan Villa Tianming. Tiba-tiba, sebuah lengan cian perlahan muncul dari tubuh Behemoth itu, dan semburan energi cian berada di lengan itu. Dikelilingi dan dijaga dengan sangat baik. Boom! Lengan cian itu baru saja sampai di depan jiwa putih itu, dan napas jiwa putih itu tiba-tiba menjadi tidak teratur. Benda ini jelas bukan benda biasa, dan terbungkus energi cian, dan segelnya tidak bisa dibuka untuk sementara waktu. Pergi! Setelah melakukan semua ini, raksasa itu tiba-tiba berbicara. Bawahanku menerima perintah. Bai Hun mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat, lalu mengambil lengan cian yang sangat jahat dan berjalan menuju tempat kepala laut itu bertengger. Surga Hades, kau telah menyegelku selama ribuan tahun. Kali ini, aku pasti akan menyatukan kembali kebencian lama dan baru. Susu. Seketika, raksasa itu pun meledak menjadi gelombang aneh, lalu terdiam. Kerja sama, dan semakin jauh di bawah laut, deretan istana kristal yang mempesona perlahan terbentuk di bawah laut. Siapa sangka tempat yang tersembunyi puluhan ribu meter di bawah laut ini ternyata memiliki istana kristal yang begitu langka. Pada saat ini, di kedalaman istana, seorang pria perlahan duduk di tempat pertama. Di depannya, ada energi hitam yang sangat aneh menggeliat, adalah seorang pria dari Istana Jiwa. Tuan Haizhou, kompetisi 4 benua sudah dekat. Istana Jiwa kami ingin bekerja sama denganmu untuk membantumu mengalahkan para ahli dari Villa Tianming. Kami mengumpulkan jiwa mereka, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Seluruh tubuh ahli Istana Jiwa diselimuti oleh hantu, dan tidak ada jejak yang terlihat. Villa Tianming tidak mudah dihadapi. Lagi pula, ini adalah keberadaan yang khusus diciptakan oleh penguasa pesawat. Aku tidak bisa mengatakan apa yang tersisa dari penguasa pesawat untuk melindungi kita. Pria berkepala laut itu mengerutkan kening dan menolak. Aku ingat ketika Tuan Haizhou dikalahkan oleh Hades dalam satu gerakan, dan saudaramu tampaknya sepenuhnya disegel oleh Hades. Kebencian ini bisa digambarkan sebagai, pada saat itu, pembangkit tenaga listrik Soul Hall membuka mulutnya, jelas sebelum perjalanan. Ayo, dia memegang keyakinan akan kemenangan. Cukup, jangan berpikir bahwa kau adalah kekuatan besar di Istana Jiwa, dan Ben Haizhou tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kalau kau seperti ini, aku khawatir kau hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Ada jejak kebencian di sudut mata Haizhou, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memukul singgasana dengan telapak tangannya. Saat itu, sebuah tekanan berat muncul di seluruh ruangan. Kekuatan Tuan Haizhou benar-benar tirani. Namun kali ini, jika Tuan Haizhou bersedia bekerja sama, Istana Jiwa kami bersedia mengirimkan orang kuat untuk membantu Anda dan memberikan informasi tentang semua Villa Tianming, ujar Istana Jiwa yang kuat itu di awal. Mengapa Istana Jiwamu bertindak seperti ini?
Aku tidak percaya kau hanya mengumpulkan jiwa. Haizhou mendengus dingin, lalu berbicara. Tujuan utamaku kali ini adalah untuk seorang anak bernama Xiao Yan. Kabut tipis muncul di sudut mulut ahli istana jiwa itu, dan dia tersenyum aneh. Xiao Yan, Haizhou bertanya dengan heran. Itu hanya semut yang menghancurkan istana jiwa kita. Saat aku menangkapnya, lebih baik dia mati, kata pembangkit tenaga listrik istana jiwa perlahan. Sejak insiden Dongsu dan penangkapan 5 penjaga jiwa menyebar, petinggi istana jiwa sangat mementingkan masalah ini. Selain menggunakan beberapa hal yang memalukan, mereka tiba-tiba mengungkap identitas asli Xiao Yan. Xiao Yan ini adalah orang yang telah dipromosikan dari benua Doqi, dan benua Doqi adalah asal dari istana jiwa, tetapi saya tidak tahu mengapa. Kekuatan keyakinan yang ditransmisikan dari benua Doqi tiba-tiba terganggu, ditambah berbagai alasan mereka secara alami ingin segera menangkap Xiao Yan. Selain itu, ada alasan penting lainnya. Istana jiwa ingin mencari tahu rahasia hilangnya klan Xiao. Lagi pula, kekuatan klan Xiao termasuk yang terbaik di seluruh dunia 1000 besar. Jika menghilang begitu diam-diam, saya khawatir ada sesuatu di dalamnya. Klan Xiao tidak jelas, dan Xiao Yan memiliki darah klan Xiao. Selama Xiao Yan tertangkap, pembangkit tenaga listrik istana jiwa secara alami akan memiliki cara untuk mengetahui rahasia hilangnya klan Xiao. Dan setelah rahasia itu terbongkar oleh para ahli istana jiwa, mereka akan mampu memata-matai rahasia tersebut, jadi dengan bantuan kekuatan klan Xiao, istana jiwa mereka juga akan menjadi klan Xiao lainnya di dunia 1000 besar. Oke, setuju. Seketika, Haizhou berpikir sejenak, lalu berbicara perlahan, dengan nada marah dalam suaranya. Rasa malu karena kalah dalam perang dunia dan kenyataan bahwa saudaranya disegel. Kalau begitu, aku doakan kita menang. Begitu kata-kata itu terucap, mereka berdua tertawa aneh, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Jika waktu berlalu, itu akan menjadi 10 hari. Selama 10 hari, Xiao Yan telah berada di balik pintu tertutup, dan dengan tekun mempelajari teknik formasi yang diberikan Yuan Yan. Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan teknik formasinya juga telah mencapai tingkat yang baru, dan ia tidak akan pernah berkomitmen untuk menyebarkan pola formasi pada formasi lagi. Kesalahan tingkat rendah dalam hukum, pertempuran dengan orang-orang di masa depan, kekuatan formasi juga berada pada tingkat yang lebih tinggi. Huho, formasi ini benar-benar luas dan dalam. Xiao Yan perlahan menyimpan gulungan itu, lalu meregangkan pinggangnya dan berkata, Xiao Yan telah memperoleh banyak manfaat dari latihan tanpa tidur selama 10 hari, tetapi latihan intensitas tinggi seperti itu juga melelahkan. Aku ingat orang yang memimpin jalan tadi bilang kalau ada banyak obat ajaib di sini. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengumpulkan ramuan terakhirnya. Lagi pula, api abadi, tapi bahkan sang guru memuji hal-hal yang memiliki keluarga. Ayo kita ke pasar obat dulu, kata Xiao Yan perlahan, lalu diam-diam meninggalkan kediamannya dan menuju pasar obat. Bukankah itu sangat mematikan? Jika benar-benar terkendali, aku khawatir ia akan mampu mencapai keabadian sejati. Jika dipadukan dengan api abadi, keabadian, dan keabadian, aku khawatir level yang sama di dunia ini juga tak terkalahkan, bahkan memiliki kesempatan untuk menapaki jalan tertinggi itu. Merasakan gumaman Xiao Yan, Master Soul Eater pun ikut tertawa. Namun, satu-satunya hal yang disembunyikan oleh sang Master Soul Eater dari Xiao Yan adalah bahwa kebangkitannya tidak hanya membutuhkan harta karun di alam jiwa Li sebagai petunjuk, tetapi juga membutuhkan kekuatan 3 api suci untuk membantu, dan semuanya itu sangatlah penting. Di sisi lain, Xiao Yan kini hanya memiliki 2 api suci, api hati Tianyan dan api jiwa wajah hantu. Sedangkan untuk api halus Mu Yingying, demi menjaga kekuatan asli api sucinya, akan lebih mudah baginya untuk menemukan Acacia Broken Heartitis untuk dibangkitkan di masa mendatang. Xiao Yan diam-diam telah memutuskan untuk tidak menggunakannya, sehingga pertempuran memperebutkan api mayat hidup menjadi prioritas utama. Hanya saja pengorbanan Mu Yingying ada hubungannya dengan kelalaian Master Soul Eater, jadi Master Soul Eater tidak memberitahu Xiao Yan hal sepenting itu. Pasar narkoba itu terletak di tempat yang padat penduduk, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Keempat distrik kota Xifang, Utara, Selatan, Timur, dan Barat, semuanya memiliki pasar obat-obatan dan beberapa bangunan yang menjaga kemakmuran seluruh alun-alun. Tempat ini sungguh makmur.
Xiaoyan tidak pergi lama-lama, dan tiba-tiba menyadari aliran dan siang yang deras keluar, dan tiba-tiba tersenyum perlahan. Pasar obat, mendongak, di tempat kosong di jalan tak jauh dari sana, dua huruf besar pasar obat yang mencolok muncul tepat di depan Xiaoyan. Seharusnya di sini, kuharap kau tidak mengecewakanku, gumamnya pelan, lalu langsung melangkah masuk, dan Xiaoyan berlari keluar secara diam-diam. Jadi, wajar saja kau tak perlu khawatir soal Du Qifei dan yang lainnya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang juga merepotkan. Belum lagi para gadis itu masih punya ciri khas masing-masing, dan mereka tidak boleh menarik perhatian lebah dan kupu-kupu saat berada di sisi mereka. Tiandan kelas 3 tingkat kaisar, Yuan dan ini dapat meningkatkan kekuatan pengguna hampir 50% dalam waktu singkat. Jangan lewatkan saat Anda melewatinya. Saya khawatir tentang peringkat keempat dari peringkat abadi, pil perampokan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah meminumnya, itu dapat mengurangi bahaya kesengsaraan abadi Do, dan ada kemungkinan sangat kecil kesengsaraan abadi Do akan terhapus sehingga tidak perlu melewati malapetaka. Xiaoyan baru saja melangkah ke pasar obat, dan tiba-tiba ada jalan setapak yang tak berujung di kedua sisi, kios-kios yang tak terhitung jumlahnya. Sang penguasa perlahan-lahan meletakkan barang-barangnya dan berteriak tanpa henti. Meskipun Sifang dari Tianming Mountain Villa adalah kediaman sebagian besar orang yang telah berjasa bagi 4 benua, tidak dijamin bahwa beberapa dari mereka adalah keturunan mereka, dan ada juga banyak orang kuat yang menyukai kehidupan seperti ini, sehingga pasar obat ini cukup makmur. Meskipun ramuan obat ini berkelas tinggi, bukan itu yang kubutuhkan. Xiaoyan berjalan berkeliling sambil mengamati berbagai ramuan ajaib di pinggir jalan. Di antaranya, ada beberapa ramuan obat abadi, dan bahkan lebih banyak lagi ramuan obat kelas atas. Pil obat kelas 5 berkelas abadi, tetapi pil obat semacam itu, barang-barang yang perlu ditukar tentu saja lumayan, dan bukan itu yang paling dibutuhkan Xiaoyan. Untuk pertarungan melawan api mayat hidup, Xiaoyan tidak hanya memiliki semangat juang hantu mayat hidup, tetapi juga memiliki benda-benda asli seperti daun mayat hidup, serta pil obat yang disiapkan dengan melahap api suci. Namun, saat ini masih kekurangan bahan obat terakhir. Itulah yang paling dibutuhkan Xiaoyan. Paviliun obat. Tiba-tiba, Xiaoyan berjalan perlahan di sepanjang jalan, tetapi menyadari bahwa ia tidak memiliki apa yang ia butuhkan. Segera setelah perlahan mengangkat kepalanya, ia melihat sebuah bangunan megah di depannya yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Yang muncul di mata Xiaoyan adalah cahaya keperakan yang mengesankan. Di sekeliling gedung, lingkaran asap putih menyegarkan perlahan-lahan muncul, membuatnya tampak sangat misterius. Kabut pil. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bergumam. Yang disebut Danwu adalah gas khusus yang diproduksi oleh beberapa pil obat tingkat tinggi, yang dapat diserap dalam waktu lama dan memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para alkemis. Pergi dan lihatlah. Xiaoyan bergerak perlahan, bersiap menuju paviliun obat. Hei, bocah kecil, pria tua berambut putih di sebelahnya. Pergi dan lihatlah. Seketika, Master Soul Eater berkata langsung. Pak Tua. Xiaoyan mendengarnya. Meskipun bingung, ia menahan rasa ingin tahunya untuk sementara. Ia datang ke bilik pria tua itu dan bertanya perlahan. Ada apa? Anak kecil, ada apa? Pria tua berambut putih itu membuka matanya dan melirik perlahan sebelum bertanya. Ini pertama kalinya anak ini datang ke paviliun pengobatan ini. Aku ingin bertanya beberapa hal kepada orang tua itu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, ia juga menyadari bahwa orang tua itu tidak mudah. Si kecil ini menarik. Saat berikutnya, lelaki tua berambut putih itu menatap Xiaoyan dengan saksama dan berkata, Pak Tua, apakah ada perbedaan antara paviliun obat ini dan pasar obat? Xiaoyan perlahan menatap lelaki tua di depannya, lalu langsung bertanya. Kios di depan lelaki tua itu dipenuhi beberapa porselen yang tidak mencolok, tetapi Xiaoyan, dengan persepsinya, menemukan bahwa porselen berbentuk aneh ini ternyata seperti cincin. Satu-satunya barang di ruang penyimpanan umum adalah cincin Na, dan volume porselen antik tersebut beberapa kali lebih besar daripada cincin Na. Yang dibutuhkannya bukan hanya kekuatan jiwa yang sangat kuat, tetapi juga beberapa metode rahasia yang unik, jadi identitas orang tua ini, saya khawatir cukup baik. Di pasar obat,
Paviliun obat adalah yang terbesar, dan pasar obat dikelola oleh paviliun obat. Pria tua itu tersenyum perlahan, dan ada senyum dalam suaranya. Itu saja, Xiaoyan mengangguk dan langsung berkata, "Di pasar obat, kebanyakan tempat para penganggur berjual beli barang, dan ada pembagian kerja yang jelas di paviliun obat, yang menjaga privasi pembeli dan penjual, sehingga dihormati oleh semua orang." Pria tua itu tersenyum. Junior berterima kasih kepada senior. Xiaoyan membungkuk dan tersenyum, lalu melangkah masuk ke paviliun pengobatan yang sangat misterius itu. Orang ini mampu memiliki sumber kekuatan jiwa sebesar itu di usia semuda itu, dan dia juga memiliki banyak fluktuasi yang familiar. Sepertinya kali ini rasio 4 benua, beberapa orang telah melihatnya. Pria tua itu bergumam pelan, lalu mengambil kembali stannya. Bekas porselen antik. "Tian Lao, kenapa kau di sini, tolong?" Saat Xiaoyan menghilang, seorang pria muncul di paviliun obat menghadap pria tua itu, dan tersenyum ramah kepada pria tua berambut putih itu. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya adalah orang yang menguasai tanah tertutup di Villa Tianming? Siapa yang datang? Xiaoyan melangkah masuk ke paviliun obat, dan tepat di pintu masuk paviliun obat, dua penjaga bersenjata bertanya dengan wajah serius. Tentu saja, jika ingin memasuki paviliun obat, seseorang harus melalui pemeriksaan yang ketat. "Kemarilah untuk membeli bahan obat." Xiaoyan mengangguk pelan ketika melihatnya. Ia tahu bahwa kedua orang ini memiliki pengalaman profesional selama bertahun-tahun, dan mereka memupuk kewaspadaan semacam itu. "Silakan tunjukkan sertifikat yang relevan," kata kedua penjaga itu. "Bukti yang relevan?" tanya Xiaoyan dengan heran. Paviliun obat memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat siapapun bisa masuk dan keluar, sementara lantai kedua memerlukan identifikasi, karena lantai kedua penuh dengan orang-orang berkepala dan berwajah. Kedua penjaga itu menjelaskan. "Bagaimana dengan lantai 3? Xiaoyan bertanya dengan santai. "Lantai 3 adalah tempat orang-orang besar keluar masuk. Lelang barang-barang di sana harganya selangit, dan ada banyak orang kuat di lantai 3, jadi ada tingkat kewaspadaan yang tinggi, bahkan persyaratan masuknya pun sangat ketat. Keras. Meskipun sulit bagi orang kuat yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai 3 untuk bertemu satu orang selama ratusan hari dan malam," kedua penjaga itu juga berkata. "Apa yang aku perlukan untuk memasuki lantai 3? Tanya Xiaoyan. "Bukti alkemis tingkat abadi. Mungkin kekuatan petarung abadi bintang 4. Kedua penjaga itu melihat aura lemah Xiaoyan, dan langsung merasa tak berdaya, tetapi mereka tetap berkata bahwa mereka tidak bodoh, karena mereka adalah penjaga gawang. Maka, tentu saja, itu akan dilakukan dengan hormat. "Tidak." Xiaoyan mendengar ini, mengangguk perlahan, dan kemudian medali peringkat alkemis peringkat abadi di tangannya melesat pergi. "Xian, apoteker tingkat immortal." Kekuatan kedua penjaga itu juga setara dengan level petarung immortal bintang 3, jadi dalam sekejap, mereka menyadari bahwa medali yang baru saja dilambaikan Xiaoyan adalah medali apoteker tingkat immortal asli. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. "Tuan, silakan ikut saya." Begitu dia selesai berbicara, salah satu penjaga berjalan menuju paviliun obat sambil tersenyum bersama Xiaoyan. "Sabu-sabu." Melihat ini, Xiaoyan tidak bersuara, dan mengikutinya dengan lembut. Sial, di paviliun obat akhir-akhir ini, semakin banyak pria yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Untuk seorang apoteker tingkat abadi di usia seperti ini, prestasinya di masa depan akan. Penjaga yang tinggal di belakang juga berkata dengan sedikit iri. "Tuanku, silakan ke sini." Penjaga itu membawa Xiaoyan dan berjalan menuju paviliun obat, tetapi mendapati bahwa jalur bagian dalam paviliun obat itu rumit dan bahkan terhalang oleh kekuatan jiwa tirani yang tak terhitung jumlahnya, membuat Xiaoyan tidak bisa menyelidiki aura apapun. Jelas aura rumit itu mungkin tempat tinggal beberapa pembangkit tenaga listrik. Mencicit, "Tuanku, silakan tunggu di sini. Saya akan memanggil pengawas untuk datang dan menyambut Anda." Setelah itu, para penjaga pun pergi tanpa henti. Puff. Setelah beberapa menit, seorang pria cerdik melangkah masuk ke dalam rumah perlahan-lahan. "Halo, tuanku, saya Direktur Hua dari Paviliun Obat. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan bertanya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya." Direktur Hua memandang Xiaoyan yang masih muda, tetapi tidak menunjukkan rasa jijik.
Karena medali pangkat apoteker tingkat abadi menjelaskan segalanya. Aku butuh es misterius berusia 1000 tahun yang diproduksi di bawah laut dalam, kata Xiao Yan lembut tanpa ragu. Es misterius berusia 1000 tahun yang terbentuk di dasar laut dalam. Direktur Hua tak kuasa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu, bertanya-tanya. Ada masalah? Tanya Xiao Yan berpura-pura tenang, tetapi hatinya tetap waspada. Jika ia tidak bisa menemukan cukup bahan obat di sini, kemungkinan besar rencana Xiao Yan akan berantakan. Tidak masalah, tapi orang dewasa harus tahu bahwa laut dalam telah menjadi area terlarang bagi kehidupan manusia sejak zaman kuno, jadi nilai es misterius berusia 1000 tahun ini cukup bagus, kata Direktur Hua ragu-ragu. Jangan khawatir, selama ada benda seperti itu di paviliun obat, aku tentu akan memberikan hadiah yang memuaskan. Xiao Yan tersenyum perlahan. Tidak, tuanku, bukan itu maksudku. Es misterius berusia 1000 tahun itu, dalam catatan paviliun pengobatan kami, memang ada, tetapi berada di tubuh orang yang istimewa. Orang itu hidup dengan harta karun, jadi akan sangat sulit untuk menukar barang miliknya, kata Direktur Hua. Kau tak perlu khawatir, tapi tolong minta pelayan untuk membimbingku. Xiao Yan tersenyum perlahan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Setelah berbicara, Direktur Hua langsung membawa Xiao Yan dan berjalan menuju kedalaman paviliun obat melalui banyak anak tangga. Sungguh pil obat yang kuat. Begitu mereka melangkah masuk, mereka langsung melihat sebuah pintu kayu sederhana di depan mereka berdua. Kekuatan obat yang begitu kuat terpancar dari dalamnya, dan jelas terlihat bahwa ada manusia yang tinggal di dalamnya. Penatua Luo. Pengawas itu membawa Xiao Yan, yang sudah familiar dengan jalan, ke pintu kayu dan mengetuk pelan. Gulung, dasar anak nakal, tidak bisa bekerja dengan baik dan memikirkan bayiku setiap hari. Tiba-tiba, terdengar suara omelan dari pintu kayu. Jelas, ini bukan pertama kalinya pelayan bunga ini bersikap seperti ini. Inilah tempat tinggal Luo Lao. Identitas Luo Lao cukup baik, dan dia berselingkuh dengan orang-orang kuat di villa, dan kekuatannya bahkan setara dengan petarung abadi bintang 4. Senior Luo, Xiao Yan mengangguk pelan, lalu berkata perlahan, namun dalam suara itu, ada kekuatan jiwa setingkat negeri dongeng dan berjalan menuju pintu kayu. Oh, kekuatan jiwa negeri dongeng. Tiba-tiba, pintu kayu itu terbuka perlahan, dan seorang lelaki tua yang tak terawat muncul tepat di hadapan Xiao Yan, terus-menerus mengelilinginya, mengamati dari atas ke bawah. Aku hanya bisa membantumu di sini. Sisanya terserah padamu. Jika kau membutuhkannya, beritahu aku kapan saja, kata Direktur Hua perlahan, lalu pergi dari sana. Di paviliun obat, privasi pembeli dan penjual terlindungi. Hal ini memang benar. Paviliun obat hanya menyediakan kesempatan bagi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi. Mengenai berhasil atau tidaknya transaksi, paviliun obat tidak ikut campur sama sekali. Kudengar Luo tua punya es misterius berusia 1000 tahun di tangannya. Xiao Yan pun langsung berkata, Millennium Xuanbing. Mendengar itu, Luo Lao tiba-tiba berhenti menoleh ke arah Xiao Yan, tatapannya penuh kewaspadaan, menatap Xiao Yan. Anak kecil, aku bisa bilang padamu bahwa meskipun kekuatan jiwa negeri dongengmu sangat kuat, kau masih terlalu lembut untukku. Dan es misterius berusia 1000 tahun itu, nilainya, bahkan jika kau mengambil pil obat abadi tingkat 5, aku tidak akan menukarnya denganmu. Lagi pula, ketika aku mati-matian memasuki lautan debu, aku cukup beruntung mendapatkan sepotong kecil es misterius berusia 1000 tahun itu. Biarkan aku jatuh, kata Luo Lao acuh tak acuh. Hehe, Senior Luo, aku yakin tidak ada kesepakatan yang tidak bisa dilakukan di dunia ini. Xiao Yan tersenyum perlahan, ada nada percaya diri dalam suaranya. Oh, masuk akal. Kalau kau bisa menemukan beberapa keterampilan bertarung tingkat dewa, atau kau bisa menemukan pil tingkat dewa lainnya, tidak masalah bagiku untuk menukarkan es misterius berusia 1000 tahun ini, kata Luo Lao acuh tak acuh. Bajingan ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan rasa iba di hatinya. Kemampuan bertarung tingkat dewa, bahkan pil obat tingkat dewa, adalah hal yang unik di dunia. Karena kamu tidak memilikinya, silakan kembali. Tembaga pecah dan besi lapuk, aku tak suka. Begitu selesai bicara, Luo Lao berbalik dan berjalan menuju pintu kayunya. Aku tidak punya semua ini, tapi aku punya satu hal, aku yakin Senior Luo akan tertarik.
Xiaoyan tanpa ragu menatap Luo Lao dan tersenyum. Weng berdengung. Begitu suara Xiaoyan jatuh, kekuatan guntur yang aneh menyelimuti tubuhnya. Seluruh tubuhnya bagaikan disambar petir, membuat orang-orang ketakutan. Sepertinya ada sesuatu yang menarik di tubuhmu. Pada saat yang sama, Luo Lao, yang sama sekali tidak berpikir, perlahan menoleh dan menatap Xiaoyan. Karena jejak kekuatan guntur yang dilepaskan dari tubuh Xiaoyan barusan membuatnya merasakan gelombang kehancuran yang mengerikan. Anda harus tahu bahwa atribut Luo Lao sendiri adalah atribut guntur, dan dia secara alami cukup akrab dengan energi atribut guntur semacam ini, dan Xiaoyan jelas seorang apoteker, jadi bagaimana mungkin ada kekuatan guntur yang begitu kuat di tubuhnya, yang membuat Luo Lao cukup lega, dan tingkat atribut guntur, Luo Lao juga cukup tersentuh. Senior Luo, apa kabar? Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun perlahan menarik kembali guntur aneh itu, lalu tertawa. Apa yang barusan kau lakukan? Luo Lao tampak bertanya dengan santai, namun sebenarnya dia sangat terkejut. Sumber guntur, aku mendapatkannya secara kebetulan. Begitu dia selesai berbicara, di telapak tangan Xiaoyan, sebuah manik petir yang terbuat dari guntur abu-abu perlahan muncul, dan bahkan manik petir itu dikelilingi oleh fluktuasi yang mengerikan dan mendebarkan. Ini, seketika, pupil mata Lao Lao mengecil, lalu tiba-tiba ia menghampiri Xiaoyan, mencoba mengamati lebih dekat. Ini adalah manik guntur, yang secara langsung terbuat dari guntur paling murni, dan benda ini adalah sumber guntur milik Master Guntur yang diserap ke dalam kolam guntur pada awalnya. Selain itu, manik ini ditelan oleh avatar jiwa, dan tidak ada sumber guntur yang tersisa. Dia menggunakannya, jadi semuanya dipadatkan dan dikompresi oleh Xiaoyan untuk membentuk manik guntur yang begitu mempesona. Tapi jangan remehkan manik petir ini. Manik petir ini berasal dari ahli petir. Bagi ahli atribut petir, bisa dibilang ini adalah harta karun yang sesungguhnya. Meskipun benda ini sangat berharga, benda ini masih tak tertandingi dibandingkan dengan Xuanbing berusia 1000 tahun. Luo Lao dengan paksa menahan gejolak panas di tubuhnya, lalu menoleh dan berkata kepada Xiaoyan. Kekuatannya memang tidak kuat, tetapi ia telah terperangkap dalam dosian bintang 4 selama bertahun-tahun, dan pada manik guntur ini, ia dengan jelas merasakan keberadaan beberapa makhluk tertinggi. Jika ia menyerap guntur tersebut dan memahaminya, ia mungkin dapat memahami domain tersebut atau menembus dosian bintang 4. Hehe, meskipun Xuanbing berusia 1000 tahun itu cukup mahal, para senior tidak boleh meremehkan manik petirku. Bola petirku diperoleh secara tidak sengaja antara hidup dan matiku. Meskipun aku tidak tahu kegunaannya, petir abu-abu itu dapat dengan mudah melenyapkanku. Ditambah dengan fluktuasi kuno yang sangat misterius di sekitar bola petir ini, aku yakin nilai benda ini tidak akan lebih rendah dari es misterius berusia 1000 tahun. Dan kalau bukan karena atribut apiku, aku pasti tidak akan menukar benda seperti ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Petir kelabu itu membentuk pola kuno, dan petir kelabu itu sama mengerikannya dengan kehancuran segalanya. Tidak, Luo Lao Zaitu melirik tajam ke arah Thunderbird di tangan Xiaoyan, lalu langsung menolak. Luo Lao adalah seorang Jianghu tua, dan di matanya, Xiaoyan masih sangat muda. Fang hanyalah seorang pemuda yang masih muda, jadi wajar saja jika dia ingin mencelakai Xiaoyan. Saya benar-benar minta maaf atas hal itu. Itulah gaji terbaik yang bisa aku dapatkan. Karena Luo Lao tidak mau bertukar, maka aku hanya bisa pasrah dengan berat hati. Beberapa hari lagi, ketika kompetisi 4 benua dimulai, aku akan pergi dari sini, kata Xiaoyan perlahan. Begitu kata-kata itu terucap, Lei Tingsu dengan lembut menyingkirkannya, lalu memberi isyarat pergi kepada Luo Lao, dan meninggalkan tempat itu dengan langkah ringan. Ini adalah sebuah halaman, dengan jarak ratusan meter dari pintu kayu tempat tinggal Luo Lao hingga ke dunia luar. Orang tua ini benar-benar bisa menjaga ketenangannya. Xiaoyan tampak cukup bebas dan santai, berjalan menuju dunia luar tanpa menoleh. Ia baru berjalan 30 meter, tetapi ia menyadari Naluo masih berdiri diam. Di luar pintu kayu, ia menatap Xiaoyan. Orang ini tampaknya seorang lelaki tua. Luo Lao menatap sosok Xiaoyan yang semakin menjauh, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya diam-diam. Jelas dia tahu bahwa saat ini, satu-satunya cara untuk menguji kekuatan keduanya.
50 meter, gumam Xiaoyan pada dirinya sendiri, tetapi kekuatan jiwanya terkunci pada setiap gerakan Lao Lao, tetapi sayangnya orang ini masih tidak melakukan gerakan apapun. 70 meter, 80 meter, 90 meter, bajingan ini benar-benar kejam. Sepertinya kali ini dia tidak akan banyak berdarah. Millennium Xuanbing harus mendapatkannya. Tiba-tiba, Xiaoyan hendak pergi dari sini, dan Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Luo, Xiaoyan baru saja menoleh dan hendak berbicara, tetapi Naluo adalah orang pertama yang berbicara. Lupakan saja, kembalilah. Meskipun es hitam 1000 tahun itu bernilai tinggi, ia tak berguna di tanganku, dan aku belum pernah melihat manik petir seterang itu seumur hidupku. Aku khawatir ia adalah sesuatu dari pendahulu yang luar biasa. Murah sekali, dasar bocah bau. Seketika, Naluo menggelengkan kepalanya perlahan. Huhu, Xiaoyan merasa lega setelah mendengar kata-kata itu. Jika Lao Lao tidak berkompromi pada akhirnya, aku khawatir Xiaoyan akan membuang lebih banyak uang dan tenaga sebagai gantinya. Ikut aku. Setelah beberapa saat, Lao Lao dengan lembut mendorong pintu kayu dan masuk bersama Xiaoyan. Ruang tamu yang sangat indah. Begitu masuk ke pintu kayu, tiba-tiba terlihat deretan lemari tangga muncul di pupil, dan lapisan laci muncul, dan di dalam laci-laci ini, terdapat fluktuasi yang cukup tirani dan kurungan yang sangat tirani, juga merupakan tempat untuk menyimpan beberapa harta surga dan bumi. Tidak, ini yang kau inginkan. Setelah beberapa saat, Luo Lao mengeluarkan balok besi bundar yang terendam air dari laci di atas lemari tangga, lalu dengan lembut menyerahkannya kepada Xiaoyan. Apakah ini, es misterius berusia 1000 tahun? Xiaoyan mengambil benda itu dengan hati-hati, dan segera menyadari ada keanehan dingin di dalam air yang menyelimuti balok besi itu, sehingga di atas balok besi bundar itu. Volatilitas muncul perlahan. Air ini diambil dari laut dalam, dan sebaiknya dijaga kelestariannya. Tapi ingat, karena mengandung terlalu banyak kekuatan, jika kau ingin memurnikannya, hanya api yang kuat saja yang bisa digunakan. Luo Lao dengan hati-hati mengelus Thunderbird dan segera menjelaskan. Junior berterima kasih pada senior. Xiaoyan perlahan menyimpannya, lalu segera mengucapkan terima kasih. Aku akan membiarkan orang-orang dari paviliun obat menangani sisanya. Orang yang membuatku berdarah banyak itu menyebalkan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan dihempaskan oleh Lao Lao. Namun, saat ini, Xiaoyan telah melahap bahan-bahan ramuan api abadi bingsuan dan dia sudah sepenuhnya siap. Satu-satunya yang tersisa adalah langkah terakhir untuk menyempurnakan ramuan itu. Kau masih saja pemarah. Setelah Xiaoyan pergi, sesosok asing muncul dari balik pintu kayu. Pengunjungnya adalah Duo Tianhong. Apakah orang ini benar-benar memiliki potensi tirani seperti itu? Mungkinkah Anda salah baca? Veteran Luo langsung bertanya kepada Lei Tingsu. Yin Huntian bukanlah tempat tinggal bagi kita manusia, dan suatu hari nanti kita akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah air kita sendiri. Dan Xiaoyan ini membuatku merasa sedikit tenang atau misterius. Prestasinya di masa depan tidak terbatas, jadi sekarang, bantulah jika Anda mampu. Karena ini bukan hanya keputusanku, tapi juga keputusan seluruh lembah petir pedang tempah. Duan Tianhong tersenyum perlahan. Si kecil ini, sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk memperkenalkannya kepada pemilik villa. Mendengar kata-kata Du Tianhong, Luo Laoye langsung menyadari betapa seriusnya masalah ini, jadi dia menyipitkan mata dan tersenyum.